Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Eyang Darso dengan topik estetika sanggit. Estetika sanggit merupakan perjumpaan tradisi dan modern dalam paradigma kekaryaan seni. Tugas kita sebetulnya cukup berat sebagai pengembang kesenian, karena salah satu pihak dituntut untuk maju, progres. Di sisi lain dituntut untuk melestarikan. Inilah kenapa saya mencoba menelaah tentang kajian-kajian tradisi dan modern, dan ternyata terjadi perjumpaan antara pelestarian dengan konsep namanya konsep konservasi. Di dalam pelestarian sebagai konservasi penciptaan itu sebetulnya ada dua macam secara garis besar. Yang pertama adalah pelestarian dengan preservasi, menjaga, merawat, dan melindungi. Kemudian pelestarian yang kedua adalah, kalau dengan bahasa Indonesia adalah konservasi. Konservasi adalah pelestarian dalam bentuk pengembangan dan pemanfaatan nilai seni. Sebetulnya ada satu lagi yang namanya pemanfaatan aset. Nah, nanti itu akan berkembang pada kesenian pariwisata. Nanti akan pembicaraannya akan yang lain, waktu yang lain. Di dalam konservasi, yang kemudian nanti akan disebut dengan sanggit tadi, adalah pengembangan tradisi dengan sentuhan konsep modern, atau kebalikannya, konsep modern dengan sentuhan tradisi. Itu ada tiga. Yang pertama adalah yang namanya revitalisasi. Revitalisasi itu secara vital masih mengacu pada seni tradisi, yang kemudian disebut dengan istilah konsep mutrani. Ya. Di dalam keris itu ada namanya konsep nunggak semi, maka namanya kemudian menjadi tangguh. Ada tangguh Pejajaran, ada tangguh Majapahit, ada tangguh Senopati dan sebagainya. Itu adalah sebetulnya bentuk-bentuk revitalisasi atau konsep-konsep mutrani atau konsep-konsep tunggak semi. Itu yang namanya revitalisasi. Di sini sebetulnya di dalam konsep revitalisasi itu contohnya banyak. Misalkan batik Sidomukti menjadi batik Sidomukti lagi karena dia meniru. Apa tidak plagiat? Tidak plagiat kalau bahwa kesan kenalkan tradisi itu adalah kesenian yang anonim. Jadi semua kesenian klasik itu anonim. Kalau tidak anonim berarti bukan klasik. Batik Sidomukti ditiru menjadi Sidomukti lagi. Batik Sidoluhur ditiru menjadi Sidoluhur lagi. Batik Semen Romo menjadi Semen Romo lagi. Ya. Tetapi biasanya di situ ada perubahan dikit, perubahan teknik biasanya. Ada tekniknya mulai berubah menggunakan teknik-teknik yang sekarang ini. Tapi tetap aja namanya Sidomukti. Tetapi kalau sudah ada namanya, maka tidak lagi bisa ditiru lagi. Kalau sudah ada namanya nanti kalau ditiru kan jadi plagiat. Walaupun itu adalah revitalisasi. Ya, karya-karya revitalisasi itu banyak dilakukan terutama di Solo, di Isi Surakarta itu banyak sekali. Misalnya ketika seorang empu bernama Ki Agus Tasman misalnya, ketika dia menggarap tentang karyanya yang berjudul
tari Iloilo. Itu merupakan tari Bedayan, karena dia mengacu pada Bedoyo Ketawang. Nah, Bedoyo Ketawang yang kemudian diacu oleh Ki Empu Agus Tasman itu, ini sudah sebetulnya belum ada perubahan. Secara pola gerak, secara motif sama masih. Tetapi kemudian busana, aksesorisnya berubah. Dan yang paling bagus, pementasannya tidak di keraton lagi, tapi di luar keraton. Maka karya Agus Tasman namanya Bedayan. Judulnya adalah Bedoyo Iloilo. Itu Bedayan. Itu bentuk revitalisasi. Karya-karya mahasiswa isi Surakarta itu banyak menggarap tentang beber. Kalau beber itu masih meniru induknya, meniru babonnya, maka namanya masih revitalisasi. Tapi ada perubahan teknik. Kalau orang-orang dulu, orang-orang Pacitan, orang-orang Wonosari itu membuat wayang beber dengan menggunakan catnya adalah dari daun-daunan, dari getah kayu. Sekarang teman-teman mahasiswa menggunakan akrilik, menggunakan teknik poster dan sebagainya. Tapi tetap aja masih bentuknya revitalisasi. Maka juga di situ ketika itu sudah dikasih nama misalnya, maka ketika ditiru lagi, ya plagiat namanya. Ada yang beber, ada keris, ada bedaya, ada kerawitan. Itu kalau kita secara vital masih mengacu, itu namanya revitalisasi. Kemudian yang kedua adalah reinterpretasi simbolik. Jadi karya-karya reinterpretasi itu sudah mulai bahwa karya-karya yang diacu adalah karya-karya Indo, babon kalau bahasa Jawa. Tetapi sudah menggunakan konsep modern. Jadi pemanfaatan cerita misalnya di dalam lakon tertentu itu masih sama, tetapi gerakan-gerakan, motif-motif gerak yang disusun itu sudah konsep-konsep komposisi modern. Tapi orang masih melihat bahwa itu nilai-nilainya masih terbawa. Itu reinterpretasi. Ada di sini ada satu contoh sebetulnya karya-karya, ada karyanya saudara A.B. D. Subarna. Dan itu karya tahun 93. Jadi itu desain saya waktu S2 itu. Dia menggunakan cat minyak di atas kanvas, tetapi dia menafsirkan bahwa di situ ada perang antara Sugriwa dan Subali itu tidak lagi meniru yang ada di relief, tetapi sudah menggunakan teknik sendiri. Tapi orang masih membaca bahwa itu adalah Anoman. Yang ada di situ adalah perang antara tadi Subali dan Sugriwa dengan tekniknya dia, tapi masih dekoratif. Karya-karya teman-teman dari Bali misalnya ada Iwayan Suwarto, Hanoman Duta. Dia sudah menggunakan teknik pribadinya dengan puas-puasnya dia. Tetapi orang masih melihat bahwa karya-karyanya itu adalah karya-karya yang masih menunjukkan tentang adegan yang dapat ditangkap bahwa ketika Hanoman itu terbakar karena dia adalah waktu itu disuruh oleh Rama untuk mengirimkan cincin kepada Sinta.
Itu masih tergambar di situ. Walaupun secara konsep sudah menggunakan konsep modern seperti di Eropa. Itu yang namanya karya-karya reinterpretasi. Yang ketiga adalah abstraksi simbolik. Jadi secara abstraksi, ya, abstraksi itu adalah sarian. Jadi seni abstrak itu adalah seni sarian. Jadi abstraksi simbolis itu bahwa seorang seniman harus mampu mensimbolkan seorang Arjuna bukan lagi sebagai tokoh lakon, tapi Arjuna sebagai karakter. Jadi ketika misalnya seorang pelukis karya Udiono 94 dengan judul Godaan, penciptaan seninya dia meminjam Arjuna, tapi bukan Arjuna sebagai tokoh lakon, tapi Arjuna sebagai dirinya yang mendapat godaan dari berbagai persoalan. Maka muncul adalah karya Godaan. Dia meminjam Arjuna dalam wayang goleknya, kemudian digoda oleh digambarkan dalam simbol-simbol topeng di situ. Juga lain dengan karya Sunari misalnya, tahun 9 juga. Di sana muncul satu karya yang Semar baru tidur. Itu ya tetap Semar gitu. Kemudian muncul Dewa Esmaya di sebelahnya atas. Maka sebetulnya tidak ada perubahan apapun antara Semar dan Esmaya, tapi sudah dikomposisikan menjadi komposisi modern, tapi orang pengamat atau penghayat masih bisa menangkap bahwa itu Semar, waktu itu adalah Esmaya. Semar sebagai rakyat, Semar sebagai dewa. Jadi memang dalam lakon wayang itu tidak ada yang miskin, semuanya adalah dewa dan raja dan priayi semuanya. Nah, disitulah di dalam karya-karya interpretasi sanggitnya adalah bahwa mereka tetap ekspresi personal sebetulnya, tetapi meminjam figur-figur tradisi. Jadi ya, penting itu. Yang keempat adalah ekspresi simbolis. Karya-karya ini menggunakan simbol-simbol dari ekspresi personalnya itu, juga dengan meminjam filosofis yang ada di Jawa ini. Ada karyanya Nunung W.S. tahun 91, judulnya Gunungan. Gunungan yang digambarkan oleh saudara Nunung itu merupakan satu filosofis gunungan yang kemudian diekspresikan menjadi karya-karya ekspresi personal yang murni seperti Amerika. Jadi hanya berupa garis dan tekstur saja, segitiga dan tekstur saja, yang kemudian maka saya katakan sebagai ekspresi simbol. Ekspresinya itu kemudian mengambil simbol dari falsafah yang muncul di Jawa. Itu yang kemudian saya namakan ekspresi simbolis. Nah, maka terjadi di dalam ulasan tadi ada 4, ada revitalisasi, ada reinterpretasi, ada abstraksi simbolik, dan ada namanya ekspresi simbolik. Revitalisasi itu meniru, jadi di Jawa itu boleh meniru, tapi yang anonim, yang klasik. Kemudian reinterpretasi itu adalah induknya tetap, tetapi kemudian dirubah menjadi tafsir masing-masing, tetapi nilai terbawa. Kemudian yang abstraksi simbolis
itu adalah yang diabstrakkan, disarikan, ekspresi personalnya itu kemudian mengambil atau meminjam dari karya-karya tradisi. Sedangkan ekspresi simbolik adalah ekspresi personalnya yang kemudian meminjam juga simbol-simbol dari kebudayaan Jawa misalnya. Itulah kemudian. Maka paradigma seni modern dengan sentuhan tradisi merupakan fenomena pencarian identitas budaya Indonesia, akar Indonesia dalam estetika sanggit, adalah bukti adanya proses kesinambungan tradisi ke dalam modern. Maka yang terakhir adalah mari kita rajut masa lalu untuk membangun masa depan. Demikian bincang-bincang dengan Yang Darso tanggal 13 Mei 1220. Selamat malam. Sampai jumpa kembali pada lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.